Seorang pengemis rela memberikan satu-satunya makanan terakhirnya kepada wanita lusuh yang bahkan nyaris tak dipedulikan siapapun. Tapi tak ada yang menyangka, wanita itu ternyata seorang miliarder yang sedang menyamar. Dan 1 bulan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi pada sang pengemis. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Hujan sore itu jatuh seperti tirai kelabu yang perlahan menelan wajah kota. Di bawah atap sempit sebuah toko yang sudah lama tutup, seorang pemuda bertubuh kurus duduk memeluk lututnya erat-erat. Dialah Ardi, pengemis muda berusia 20 tahun, hidup sendirian tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa satupun orang yang peduli apakah ia masih bertahan atau telah menyerah pada dinginnya dunia. Pakainya basah, lusuh, dan robek di sana-sini. Angin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuhnya gemetar seperti ranting kering yang kehilangan pegangan. Di tangannya hanya ada satu hal yang dianggap berharga, sebungkus nasi sederhana, mungkin satu-satunya makanan yang ia miliki sejak kemarin pagi. Perutnya perih dan melilit, namun ia memilih menahannya, berharap nasi itu bisa menyelamatkannya hingga malam tiba. Orang-orang berlalu lalang di depannya, sebagian menoleh sekilas, lalu mempercepat langkah, seolah keberadaan Ardi hanyalah noda yang merusak keindahan kota. Tak ada yang tahu betapa berat hidup yang ia jalani setiap hari. Setiap pagi ia bangun dengan ketakutan yang sama, takut jika hari itu adalah akhir dari segalanya, namun tetap memaksa dirinya untuk berharap. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah hari ini. Gumamnya lirih, suaranya bergetar menahan dingin dan putus asa. Di balik wajahnya yang kotor dan rambut berantakan, terpancar sepasang mata penuh luka. Luka yang bukan hanya karena lapar, tetapi karena kesepian yang telah lama menggerogoti jiwanya. Sudah terlalu lama ia tidak merasakan sapaan hangat, senyuman tulus, atau sekadar sentuhan kepedulian dari sesama manusia. Malam itu terasa lambat, seakan langit sendiri tengah menguji seberapa kuat hatinya. Ardi memeluk bungkus nasi itu lebih erat, satu-satunya harapan kecil di tengah hidup yang kejam. Ia tak tahu bahwa takdir sedang berjalan perlahan mendekatinya, membawa sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan pertemuan itu bermula dari kebaikan sederhana seorang pemuda yang nyaris kehilangan harapan. Pagi datang setelah hujan semalaman. Udara kota masih lembab dan dingin. Ardi melangkah pelan menyusuri trotoar, mencari tempat yang sedikit lebih hangat untuk beristirahat. Perutnya kini tak lagi bisa ia abaikan. Namun bungkus nasi itu masih setia ia genggam, seolah benda kecil itu adalah alasan terakhirnya untuk bertahan. Saat ia melewati sebuah gang sempit di belakang pasar, terdengar suara lirih yang nyaris tak terdengar, suara seseorang menahan rasa sakit. "Tolong, air, aku lapar." Langkah Ardi terhenti. Ia menoleh ke arah sumber suara. Di balik tumpukan kardus basah di sudut gang, ia melihat sosok seorang wanita muda dalam kondisi yang memprihatinkan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, pakaiannya lusuh seolah tak pernah berganti selama berhari-hari. Namun di balik semua itu, tersimpan kecantikan yang tidak biasa, kecantikan yang bahkan tak mampu disembunyikan oleh debu dan kelelahan. Tubuh wanita itu gemetar, tangannya meraba tanah seperti mencari sisa-sisa harapan. Ardi terpaku, dadanya berdenyut aneh, seakan melihat bayangan dirinya sendiri, lapar, kesepian, dan hampir menyerah. Ia melangkah mendekat. "Kak, kamu kenapa? Kamu lapar?" tanyanya pelan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang lemah namun tetap indah. "Aku belum makan 2 hari, bisiknya." Hati Ardi terasa mencelos. Ia menatap bungkus nasi di tangannya. Hanya itu yang ia punya. Satu-satunya penopang hidupnya hari ini. Namun melihat wanita di hadapannya, rasa lapar itu tiba-tiba terasa tak sepenting kemanusiaan. Ia menelan ludah. "Kalau kamu mau, aku punya sedikit makanan." Wanita itu terbelalak. "Untuk aku?" Ardi mengangguk tanpa ragu. Ia berlutut dan menyerahkan bungkus nasi itu. "Makan aja dulu, aku masih kuat." Wanita itu memandangi Ardi,
seperti melihat sesuatu yang langka di dunia ini. Tangannya bergetar saat menerima nasi itu. Air mata mulai jatuh perlahan di pipinya. "Kenapa kamu mau nolong aku?" tanyanya dengan suara tercekat. Ardi menghela napas panjang. "Soalnya aku tahu rasanya lapar, dan aku gak mau lihat siapapun ngerasain itu sendirian." Wanita itu terdiam. Ada sesuatu di balik tatapannya. Bukan sekadar terima kasih, melainkan rasa tersentuh yang begitu dalam. Seolah kebaikan Ardi telah menyentuh sisi jiwanya yang paling rapuh. Ia membuka bungkus nasi itu perlahan, seolah takut merusaknya. Aroma sederhana dari nasi putih dan lauk seadanya membuat matanya berkaca-kaca. Bagi sebagian orang itu mungkin biasa, namun baginya itu adalah anugerah. Ardi duduk di sampingnya, bersandar pada dinding bata yang lembab. Perutnya kembali bergejolak memprotes keputusannya, namun ia memilih memalingkan wajah agar wanita itu tidak merasa bersalah. Wanita itu mulai makan dengan sangat pelan, seolah takut pada tiap suapan. Tangannya masih gemetar, dan beberapa menit kemudian ia berhenti. Air mata menetes membasahi kertas pembungkus nasi. "Maaf, aku nggak bisa tahan," isaknya. Aku nggak pernah nyangka masih ada orang sebaik kamu." Ardi tersenyum tipis, meski tubuhnya mulai kehilangan tenaga. "Nggak apa-apa, Kak. Makan aja sampai kenyang. Aku beneran masih kuat." Wanita itu menatapnya lebih lama. Tatapannya kini bukan hanya lemah, tetapi penuh keharuan dan kekaguman. Seakan menyadari bahwa di tengah dunia yang kejam, masih ada hati yang tulus. "Namamu siapa?" tanya wanita itu perlahan. Ardi tersenyum kecil, suaranya tetap sederhana seperti dirinya. "Ardi, Kak." Wanita itu tampak ragu sejenak, seperti menimbang sesuatu di dalam pikirannya, seolah ada rahasia yang ingin ia sembunyikan. Melati," ujarnya pelan. Nama itu terdengar indah, anggun, sama sekali tidak selaras dengan kondisi lusuh yang kini membalut tubuhnya. Namun Ardi tak memikirkan hal itu. Ia hanya merasa bersyukur bisa membantu seseorang yang lebih membutuhkan darinya. Melati menatap sisa nasi di tangannya, lalu menutup kembali bungkusnya yang kini tinggal separuh. Ia menyodorkannya ke arah Ardi. "Kita bagi 2 saja." Ardi langsung menggeleng. "Tidak, Kak, makan aja semuanya. Melati memotongnya lembut namun tegas. "Aku tidak mau makan sendirian sementara orang yang menolongku juga lapar." Ardi terdiam. Ada sesuatu yang hangat mengalir pelan di dadanya. Perasaan yang asing baginya. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu, dianggap manusia, dihargai, diperhatikan. Akhirnya ia menerima beberapa suapan kecil. Tak banyak, hanya sekadar meredakan perih di perutnya. Melati tersenyum tipis. Senyum yang tetap terlihat tulus meski wajahnya masih pucat dan kusam. Setelah makan, Melati mencoba berdiri. Namun tubuhnya oleng hampir terjatuh. Ardi sigap menangkap lengannya. "Kak, hati-hati, anak kamu masih lemah." Melati menatapnya. Di balik mata itu tersimpan rasa terima kasih yang dalam, bahkan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. "Terima kasih, Ardi," bisiknya. "Suatu hari aku akan membalas semua kebaikanmu." Ardi terkekeh kecil, tak menyadari betapa seriusnya ucapan itu. "Gak perlu, Kak. Aku cuma nolong sebisanya." Melati menatapnya semakin lama, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ardi tak tahu bahwa nasi sederhana yang ia bagi hari itu bukan hanya menyelamatkan sebuah perut yang kelaparan, tetapi juga menggerakkan roda takdir yang akan mengubah hidupnya. Ia mengira hanya menolong seorang perempuan terlantar. Padahal ia baru saja menyentuh hidup seseorang yang jauh dari kata biasa. Setelah tenaga Melati sedikit pulih, rona pucat di wajahnya mulai memudar, walau tubuhnya masih gemetar. Ardi membantu membersihkan sisa makanan dari tangannya dan merapikan kardus-kardus yang membuat gang itu semakin lembab. "Aku harus pergi," ucap Melati tiba-tiba. Suaranya pelan namun pasti. Ardi menggernyit. "Pergi kemana, Kak? Kakak masih lemah. Di luar dingin nanti tambah sakit." Melati tersenyum samar. Senyum yang terasa aneh, seperti menyimpan sesuatu yang besar. "Aku sudah cukup kuat, dan aku tidak boleh lama di sini." Ada rasa cemas yang tak bisa Ardi jelaskan.
Ia tidak mengenal wanita itu, tapi entah kenapa ia merasa seperti kehilangan seseorang yang baru saja ia temui. Melati berdiri perlahan. Saat hampir terpeleset, Ardi kembali menangkap lengannya. Sentuhan itu terasa hangat, tapi juga bergetar halus, seperti menyimpan ketakutan yang lebih dalam. "Kalau kakak butuh tempat istirahat, aku bisa cariin meski seadanya," ucap Ardi polos. Melati menatapnya lama, terlalu lama, seolah menatap seluruh jiwanya. "Ardi, dunia ini penuh orang, tapi hanya sedikit yang berhati sepertimu. Kalau suatu hari hidup terasa terlalu kejam, ingatlah hari ini. Ingat bahwa kebaikanmu tidak pernah sia-sia." Ucapan itu terdengar seperti pesan perpisahan. Dan ketika Melati mulai melangkah pergi, sesuatu terjatuh dari sakunya. Sebuah syal berwarna biru tua, indah, tampak mahal meski basah oleh hujan semalam. "Kak, syalnya jatuh!" seru Ardi sambil memungutnya. Namun Melati terus berjalan, tak menoleh, tak mempercepat langkah, seolah sengaja meninggalkan benda itu. Ardi berlari kecil keluar gang, tapi Melati telah menghilang. Jalanan kosong, sunyi, tanpa jejak. "Melati," panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ia berdiri terpaku, menatap syal di tangannya. Bahannya terlalu halus, terlalu mewah untuk seseorang yang tampak hidup di jalanan. Tapi Ardi tak curiga. Ia hanya mengira itu pemberian atau temuan dari seseorang. Angin pagi berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Ardi memeluk syal itu perlahan. "Sampai ketemu lagi, Kak Melati," gumamnya. Ia tak tahu bahwa kepergian itu bukan kebetulan. Bukan karena Melati lemah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang tak boleh terlihat. Dan syal itu adalah awal sebuah tanda bahwa hidup Ardi sedang diam-diam diperhatikan. Sejak hari itu, hari-hari Ardi kembali berjalan seperti biasa, bahkan terasa lebih berat. Ia masih duduk di sudut kota, masih menengadahkan tangan, masih menahan lapar. Namun kini ada satu hal yang berbeda. Syal biru itu selalu ia simpan di dalam tas kecilnya yang robek. Aneh rasanya, tapi benda itu memberinya sedikit kekuatan, sedikit harapan. Seakan ada seseorang di luar sana yang masih peduli padanya. Namun hidup jalanan tak pernah ramah, justru semakin kejam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kondisi Ardi semakin memburuk. Musim hujan membuat tubuhnya mudah terserang demam. Batuknya tak berhenti, dadanya sesak, tapi ia tetap memaksakan diri berjalan menyusuri trotoar, berharap pada koin-koin kecil belas kasihan orang. Kadang ia hanya mendapat 2 atau 3 keping receh, kadang tak mendapat apa-apa sama sekali. Suatu malam ia duduk di bawah jembatan, menggigil hebat. Hujan turun deras membuat tubuhnya basah kuyup. Perutnya keroncongan keras hingga rasanya mustahil untuk terlelap. "Melati, kakak lagi di mana ya?" Bisiknya lirih, tak berharap jawaban. Tangannya meraba syal itu lagi, memeluknya erat. Seolah itu adalah satu-satunya pengingat bahwa ia pernah dianggap manusia, bukan sekadar bayangan di jalanan. Beberapa pedagang mulai berbisik saat melihat kondisi Ardi yang semakin memprihatinkan. "Kasihan banget anak itu." "Iya, tapi kita juga susah." Kelihatannya sakit, tapi siapa yang mau nolong? Ardi mendengar semuanya. Namun seperti biasa, ia hanya tersenyum lemah. Ia sudah terlalu terbiasa dengan rasa sepi itu. Memasuki hari ke-16 sejak Melati menghilang, tubuh Ardi akhirnya menyerah. Ia roboh di tepi jalan, menahan nyeri yang menusuk di perut dan dadanya. Orang-orang hanya lewat begitu saja, mengira ia sekadar tertidur atau mabuk. Langit yang mendung seolah ikut menahan duka, sementara kabut hujan menggantung sunyi di udara. Ardi menatap syal biru itu sekali lagi. "Kalau benar Kak Melati bakal datang lagi, semoga aku masih di sini," bisiknya lirih, sebelum kelopak matanya terpejam perlahan. Hari berganti hari. Ia tak tahu apakah ia tertidur, pingsan, atau bertahan setengah sadar. Tubuhnya kian melemah. Ia makan seadanya, minum dari genangan hujan, bertahan dengan sisa tenaga yang makin menipis. Namun ia tetap bertahan, karena di hatinya tersimpan keyakinan kecil.
kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Suatu saat, entah kapan, sesuatu akan berubah. Dan keyakinan itu ternyata benar. Ia tak tahu bahwa dari balik jendela sebuah mobil mewah, ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya setiap beberapa hari. Seseorang yang menunggu waktu yang tepat. Seseorang bernama Melati. Dan tak lama lagi, hidup Ardi akan berubah dengan cara yang tak pernah terlintas di benaknya. Siang itu langit tampak kelabu meski matahari belum tenggelam. Angin membawa hawa dingin khas musim hujan, membuat tulang Ardi seperti retak setiap kali ia bergerak. Ia duduk di bawah ruko tua yang lama tutup, memeluk lututnya, tubuhnya menggigil hebat. Perutnya kosong, kakinya bengkak, matanya sayu, dan batuknya makin parah. Namun seperti biasa, orang-orang tetap berlalu tanpa peduli. Sampai akhirnya, suara mesin terdengar mendekat. Bukan suara kendaraan biasa. Lembut, halus, dan terdengar sangat mahal. Ardi mengangkat wajah perlahan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Bodi mengilapnya memantulkan cahaya kusam langit mendung. Kaca gelapnya seolah menyembunyikan sosok yang tak ingin dikenali. Ardi terpaku. Ia tak pernah melihat mobil semewah itu dari jarak sedekat ini. Biasanya kendaraan seperti itu hanya melintas tanpa memperlihatkan isi dunia di dalamnya. Pintu depan terbuka. Seorang pria berjas rapi keluar. Posturnya tegap, sorot matanya tegas. Ia tampak seperti pengawal atau asisten pribadi. Ardi spontan menunduk, takut jika akan diusir. Namun pria itu tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka pintu belakang dengan penuh hormat, seolah menyambut sosok yang sangat penting. Dari dalam mobil, perlahan muncul seorang wanita. Ardi membeku. Wajah itu, tatapan itu, senyum tipis itu, Melati, namun bukan Melati yang pernah ia temui di gang sempit. Bukan wanita lusuh dengan pakaian robek dan rambut kusut. Ini adalah Melati yang berbeda. Rambutnya tersusun rapi, berkilau indah. Gaun mahal membalut tubuhnya, mantel elegan mengikuti geraknya. Aura wibawa terpancar jelas dari setiap langkahnya. Bahkan aroma parfumnya yang lembut mengalahkan bau hujan dan debu jalanan. Ardi mengerjap berulang kali, memastikan ini bukan halusinasi akibat tubuhnya yang terlalu lelah. Kak Melati, suaranya serak hampir tak terdengar. Melati menatapnya, matanya langsung berkaca-kaca. Selama sebulan terakhir, ia diam-diam memantau keberadaan Ardi, memastikan pemuda itu tetap hidup. Namun melihat kondisinya kini yang jauh lebih buruk, hatinya terasa diremas kuat. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapannya tanpa peduli lantai basah dan kotor. Apa yang sudah terjadi padamu? Suaranya penuh keprihatinan dan ketulusan yang begitu dalam. Ketulusan yang belum pernah Ardi rasakan selama hidup di jalanan. Ardi menunduk malu. Aku cuma bertahan, Kak. Nggak ada yang berubah. Aku di sini aja, seperti biasa. Melati menarik napas panjang. Rasa bersalah memenuhi dadanya. Pria berjas mendekat pelan. Nona Melati, tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi. Melati menggeleng pelan. Tidak, aku tidak pergi tanpa dia. Ardi terkejut. Tapi kenapa, Kak? Melati menggenggam tangannya. Tangan yang kurus, dingin, penuh bekas luka. Karena aku datang untuk menepati janjiku. Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara yang tegas namun bergetar, mulai hari ini hidupmu tidak akan sama lagi, Ardi. Ardi tercekat. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kata-kata itu terasa mustahil bagi seseorang sepertinya. Mobil mewah itu berhenti bukan untuk orang sembarangan. Wanita ini datang bukan karena iba biasa. Ia datang karena janji. Karena rasa terikat pada kebaikan kecil yang dulu menyelamatkan hidupnya. Dan sejak detik itu, kehidupan Ardi mulai bergerak menuju arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perubahan besar baru saja dimulai. Melati membantu Ardi berdiri perlahan, seakan takut ia akan jatuh kapan saja. Pria berjas segera memayungi mereka, memastikan hujan tak menyentuh Melati sedikit pun.
Pemandangan itu begitu kontras. Seorang wanita anggun berlutut di hadapan seorang pengemis kurus, yang bahkan berdiri pun nyaris tak sanggup. Ardi merasa tak pantas. Ia menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Kak, aku kotor, bajuku bau. Aku nggak pantas dekat-dekat orang seperti kakak." Suaranya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena bingung dan terharu. Melati perlahan memegang kedua bahunya dengan lembut, menatapnya penuh keyakinan dan kehangatan. "Ardi, jangan pernah berkata seperti itu lagi." Suara Melati bergetar, matanya berkilat menahan emosi yang sulit ia sembunyikan. "Kau menyelamatkan hidupku di saat aku berada di titik paling rendah. Kau tidak peduli bagaimana penampilanku, tidak peduli aku siapa. Kau tetap memberikan makanan terakhir yang kau miliki." Ardi terdiam. Ia masih sulit mencerna kenyataan bahwa wanita lusuh yang dulu ia temui di gang sempit kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang begitu berbeda. Melati menarik napas panjang. "Ardi, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Ia memberi isyarat pada pria berjas di sampingnya. Pria itu langsung menyerahkan sebuah map tipis berisi dokumen. Melati membukanya perlahan dan menunjukkan isinya. Di dalam terlihat foto-foto dirinya dengan penampilan anggun, tersenyum di depan kamera, menghadiri konferensi pers, berdiri di acara gala, berjabat tangan dengan pejabat penting. Di halaman lain, terpampang berita koran dengan judul besar, "Melati Prastika, pewaris utama perusahaan properti terbesar di Indonesia." Ardi membelalakkan mata. Kakak, miliarder." Melati mengangguk pelan. "Aku mewarisi perusahaan keluarga. Tapi aku muak hidup dalam kemewahan tanpa mengetahui bagaimana nasib mereka yang hidup di jalanan. Jadi sebulan lalu, aku memutuskan untuk turun langsung dan menyamar. Ingin melihat dunia yang sering dilupakan orang-orang seperti kami." Ia menatap Ardi dengan senyum pahit. "Aku bertemu banyak orang. Tapi hanya kau yang menolongku tanpa meminta balasan apapun. Bahkan kau memberikan makanan terakhirmu saat dirimu sendiri hampir pingsan." Ardi menunduk, wajahnya terasa panas. "Aku cuma kasihan, Kak." "Tidak," Melati memotong lembut. "Yang kau berikan bukan sekadar rasa kasihan. Itu kemanusiaan, ketulusan murni. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun." Angin berembus pelan membawa aroma aspal basah. Ardi merasa seolah sedang bermimpi. Ia menatap tangannya sendiri, tangan penuh luka, kotor, dan gemetar. Tak pernah terlintas bahwa tangan ini pernah menyentuh hidup seseorang seperti Melati. Pria berjas kembali angkat bicara, suaranya formal dan penuh hormat. "Tuan Ardi, Nona Melati telah menyiapkan semuanya untuk Anda." Ardi semakin kebingungan. "Menyiapkan apa?" Melati tersenyum, meski air mata perlahan jatuh di sudut matanya. "Ardi, aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup seperti ini setelah apa yang kau lakukan untukku." Ia meraih tangan Ardi dengan lembut. "Mulai hari ini, kau ikut denganku." Jantung Ardi berdegup kencang. "Aku ikut? Tapi aku cuma pengemis, aku nggak punya apa-apa." "Kau punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta," jawab Melati pelan. "Kebaikanmu." Hening sejenak. Dadanya terasa hangat, perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Melati melanjutkan, "Ardi, aku akan memberimu tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, apapun yang kau butuhkan. Aku tidak membalas kasihanmu. Aku membalas ketulusanmu." Ardi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua terasa terlalu besar, terlalu cepat, terlalu mustahil. Namun satu hal yang pasti, Melati bukan hanya menyelamatkannya, ia tengah mengubah seluruh arah hidupnya. Dan sejak hari itu, langkah baru Ardi dimulai menuju kehidupan yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Saat Ardi masuk ke dalam mobil mewah itu, dunianya terasa berubah seketika. Ia masih tak percaya bahwa kursi empuk yang kini ia duduki bukan mimpi. Bahwa wanita elegan di sampingnya benar-benar Melati, yang dulu ia temui sebagai pengemis di gang sempit. Mobil melaju perlahan meninggalkan trotoar yang selama ini menjadi saksi kehidupan pahitnya. Ardi memandang keluar jendela. Jalanan, toko-toko,
dan lampu-lampu yang biasa ia lihat dari balik hujan, kini tampak berbeda dari balik kaca mobil mahal itu. Rasanya seperti ia meninggalkan dunia lama dan melangkah menuju dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Ketika mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar, Ardi terpaku. Itu bukan rumah biasa. Itu sebuah mansion. Megah, luas, dengan taman hijau rapi, air mancur di tengah halaman, dan petugas keamanan berdiri tegap di gerbang. Melati menoleh padanya. Mulai hari ini juga rumahmu, Ardi. Ardi nyaris tak bisa bernapas. Aku tinggal di sini, Kak. Ini terlalu mewah. Melati tersenyum lembut. Kau tidak mencurinya. Kau tidak merebutnya. Aku memberikannya karena kau pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Saat mereka masuk ke dalam, beberapa staf menyambut dengan sopan. Ardi gugup, menunduk dalam-dalam. Ia tak terbiasa diperlakukan dengan hormat. Biasanya orang-orang menjauh, menutup hidung, atau memandangnya jijik. Tapi hari ini, semua orang memanggilnya dengan sebutan Tuan Ardi. Seseorang membawakan pakaian baru. Yang lain menyiapkan makanan hangat dengan aroma yang membuat Ardi hampir menitikkan air mata. Seorang dokter pribadi segera memeriksa kondisinya. Tubuh Anda sangat lemah, Tuan Ardi, ujar sang dokter dengan nada penuh perhatian. Namun jangan khawatir. Dengan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, Anda akan segera pulih. Ardi hanya mampu mengangguk pelan. Di dalam hatinya, masih ada rasa takut. Takut jika semua ini hanyalah mimpi yang akan lenyap saat ia terbangun nanti. Beberapa hari berlalu, dan perlahan tubuh Ardi mulai kembali menemukan kekuatannya. Badan yang dulu kurus kering kini tampak lebih berisi. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, dan sorot matanya mulai memancarkan kehidupan. Ia menempati sebuah kamar besar dengan jendela lebar, kasur empuk, serta pakaian bersih yang harum. Hal-hal yang tak pernah terlintas dalam benaknya sepanjang hidup di jalanan. Melati kerap datang menjenguknya. Mereka duduk bersama, berbincang tentang banyak hal. Tentang masa lalu, luka, kesepian, dan pertemuan tak terduga yang mempertemukan dua dunia yang begitu berbeda. Ardi, ucap Melati suatu malam saat mereka duduk di balkon, memandangi langit yang mulai gelap. Aku ingin kau memulai hidup baru. Sekolah lagi, belajar lagi, bekerja di tempat yang layak. Aku yakin kau punya masa depan. Ardi menunduk, suaranya bergetar. Aku cuma orang biasa, Kak, orang jalanan. Apa aku bisa? Melati tersenyum lembut, tatapannya penuh keyakinan. Tentu bisa. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Kalau kau bisa bertahan sendirian di jalanan, kau bisa melakukan apa saja. Kalimat itu seperti cahaya yang menembus gelap di dalam hati Ardi. Malam itu, Ardi duduk di tepi kasurnya, sambil memegang syal biru yang dulu, tanpa sengaja ditinggalkan Melati. Syal yang dulu menjadi satu-satunya penghiburan saat ia menggigil di bawah hujan. Ia menggenggamnya erat, menatap langit malam dari jendela kamarnya yang luas. Aku janji, Kak, aku akan jadi orang baik. Aku akan jaga semua kebaikan ini, bisiknya pelan. Air matanya mengalir, bukan lagi karena rasa sakit, melainkan rasa syukur yang tak terbendung. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa dirinya berarti. Ia pantas dihargai. Ia pantas dicintai. Dan ini baru awal dari perjalanan hidup yang sepenuhnya baru. Melati bukan hanya menyelamatkannya. Ia menghadiahkan Ardi sebuah dunia yang tak pernah berani ia impikan. Dunia di mana harapan tidak lagi terasa mustahil. Hujan rintik kembali turun, membasahi halaman sebuah panti sosial, yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ardi berdiri di bawah atap kecil, memperhatikan anak-anak yang tertawa riang, berlarian mengejar bola baru pemberian Melati. Senyum mengembang di wajahnya. Senyum yang dulu jarang sekali muncul saat ia masih hidup di jalanan. Sore itu, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan gerbang. Melati turun sambil memegang payung. Rambutnya tergerai lembut, mengenakan baju putih sederhana, namun tetap memancarkan kelas dan keanggunan. Senyumnya seperti biasa, menenangkan siapapun yang melihatnya.
Ardi, panggilnya pelan. Ardi mendekat dan menunduk sopan. Nona Melati, terima kasih lagi untuk semua ini. Saya masih merasa seperti mimpi. Melati terkekeh kecil. Kalau mimpi, kenapa dinginnya hujan masih terasa? Ia menggenggam tangan Ardi, hangat, nyata. Sudah ku bilang, hidupmu berubah bukan karena aku, tapi karena hatimu yang tulus. Ardi terdiam. Dadanya terasa hangat. Dulu ia selalu dianggap hina, dianggap beban kota. Kini seorang wanita berpengaruh justru memandangnya sebagai manusia yang bernilai. Mereka berjalan menuju ruang belajar panti. Di sana terpampang sebuah papan besar bertuliskan, Rumah Harapan Ardi, dibangun dari kebaikan sekecil apapun. Ardi hampir menitikkan air mata. Nona, kenapa pakai nama saya? Ini kan semua dari uang Anda. Melati menggeleng pelan. Tidak, ini semua berawal dari satu tindakanmu. Tanpa kebaikanmu hari itu, aku takkan melihat dunia dengan cara yang sama. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya pada Ardi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat surat resmi penerimaan kerja sebagai staf administrasi, tetap di salah satu perusahaan, lengkap dengan pelatihan dan gaji yang layak. Ini untuk saya? Suara Ardi tercekat. Untuk masa depanmu, jawab Melati tersenyum. Kebaikanmu belum berhenti di sini. Kau layak mendapat hidup yang lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Air mata Ardi jatuh tak terbendung. Ia menunduk, mencoba menahan emosinya. Tapi Melati menepuk bahunya dengan lembut. Kau sudah melewati terlalu banyak hal, ucapnya lirih. Sekarang waktunya kau berdiri tegak. Ardi mengangguk, matanya basah oleh haru. Saya janji, saya akan bekerja sebaik mungkin. Dan saya akan terus membantu orang lain, seperti Nona membantu saya. Melati menatapnya lama, lalu berkata pelan, jangan pernah berhenti jadi Ardi yang dulu. Ardi yang rela memberikan makanan terakhirnya untuk orang asing di tengah hujan. Di luar, hujan mulai reda. Matahari sore perlahan menembus celah awan gelap, mengubah langit menjadi keemasan yang hangat. Ardi menatap langit itu. Dadanya dipenuhi rasa syukur. Hidup yang dulu hanya berisi kelaparan, hinaan, dan kesepian kini berubah menjadi masa depan yang penuh harapan. Pekerjaan layak, tempat tinggal pasti, dan tawa anak-anak panti yang selalu menunggunya. Dalam hatinya ia berbisik pelan, aku akan meneruskan kebaikan ini, sampai kapanpun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi benar-benar merasa bahagia.